Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, kita balik lagi di Rabu Bicara. Di episode kali ini kita akan bahas tentang yang mungkin jadi pertanyaan anak-anak muda atau mungkin bukan cuma anak-anak muda aja tapi sering ditanyakan ya. Sekarang Moza bareng sama salah satu teman kita dari Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Selamat siang, halo Mbak Tanti. Selamat siang, Mbak Apa Moza. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Mbak ya? Sehat. Sehat. Ini di tengah-tengah bulan kayak gini tuh lagi banyak kerjaan ya Mbak ya? Oh iya, hari ini padat juga Oh hari kerjaannya. ini padat sekali. Hari ini ada Mbak Tanti, mau nyontek dulu ya Sobat Mhm, Smart, ada Mbak Tanti STMSI. Beliau adalah penata laboratorium ahli muda ya. atau sekarang posisinya adalah Kepala Tim Riset di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Maaf, Mbak, ketua Gimana? tim ya. Ketua tim, kepala ya Iya, tadi aku. iya. Aduh salah ampe saking cantiknya Ketua Mbak Tanti tim. nih aku jadi belibet gitu kan. Ketua tim. Ketua Iya, tim riset di Pusat Laboratorium Badan iya, Narkotika Nasional Republik Indonesia. iya, Kita betul. mau ngobrolin tentang NPS atau kalau kepanjangannya New Psychoactive, S-nya apa ya jadi lupa. Subtensis. Substances, Ya. ya ampun, saya kurang fokus hari ini kayaknya kurang minum air mineral ya. Jadi sebelum kita jauh ngobrol, NPS sendiri itu apa sih Mbak? Oh iya. Mhm, NPS itu sekarang itu udah banyak sekali ya ngomongin tentang NPS. mhm, Kita bahas definisi dari NPS itu sendiri apa ya. mhm, NPS atau New Psychoactive Substances itu atau dikenal sebagai zat psikoaktif baru. Itu kalau menurut UNODC didefinisikan sebagai zat atau zat-zat yang dalam bentuk sediaan mhm. atau dalam bentuk murni itu disalahgunakan dan belum diatur dalam Konvensi 1961 tentang narkotika dan juga Konvensi 1971 tentang psikotropika. Mhm, itu kalau sesuai UNODC. Mm-mm. Nah, berarti dasar hukumnya apa, Mbak? Apakah sama kayak Undang-Undang Narkotika di Undang-Undang nomor nomor 35 Mm-mm. atau dia punya dasar hukum dari Permenkes mungkin? Ya, kalau di Permenkes sendiri itu di sana juga dijelaskan juga tentang NPS ya, New Mhm, Psychoactive mhm. Substances. Jadi di situ juga zat yang disalahgunakan dan juga membahayakan kesehatan masyarakat yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataupun belum diatur dalam Permenkes tentang perubahan penggolongan narkotika. Oh gitu, berarti yang di luar itu Iya, masuknya ke yang di luar NPS? itu tapi membahayakan kesehatan masyarakat. Makanya itu Mhm. harus diatur dalam Permenkes atau undang-undang di Indonesia. Oh gitu, berarti yang di luar dan membahayakan, Iya, kuncinya di situ ya iya, Mbak ya. tepat. Cuman kalau kita boleh tahu nih, sebenarnya jenis-jenis atau kategori NPS tuh apa aja sih Mbak? Nah, ini kategori NPS Mhm, itu yang informasi terupdate dari UNODC itu bertambah lagi yang sebelumnya 12 sekarang udah bertambah lagi jadi 16. jadi enam Jadi belas kategori ya? iya, Heeh, memang NPS itu ternyata semakin berkembang ya. oke. Bahkan di dunia itu lebih banyak lagi NPS yang sudah teridentifikasi. Mmm, Menurut data UNODC, tepatnya EWA ya, Early Warning Advisory itu mhm. ada lebih dari 1.150 NPS yang dilaporkan oleh negara-negara. Mmm, lebih Itu dari 1.500 ya Mbak? Oh 1.150. 1.150 ya? Iya, Banyak banget loh ya ternyata. iya. Tapi kalau Sementara 16 kategori tadi, kenapa? itu apa aja Mbak? Oh, emang banyak sekali ya. Mhm, Antara lain itu sintetik kanabinoid, mhm, sintetik katinon, penetilamin, amino indens, terus benzodiazepin, mhm, mhm. fentanil, banyak sih Mbak. Mm-mm. Cuman berarti, kalau yang dia membahayakan itu Iya, yang diatur di dalam iya, Permenkes kayak gitu iya, ya. iya. Banyak banget ternyata ya NPS ya. Terus Banyak. kalau misalkan yang beredar di Indonesia nih Mbak, Mm-mm. apa aja sih sebenarnya NPS sendiri? Sampai sekarang ya Mhm, berdasarkan data Pusat Laboratorium Narkotika BNN mhm, sampai saat ini itu sudah ada 91 mhm, zat NPS yang sudah teridentifikasi di Indonesia. mhm, Ya, 85 dari
91 tadi sudah diatur dalam Permenkes atau sudah diregulasi. Sementara yang 6 itu belum diregulasi. Nah, yang 6 ini belum diregulasi, apakah masih terus diteliti atau gimana, Mbak? Ya masih diteliti. Sebenarnya gini ya Mbak ya, sebenarnya dalam proses penggolongan NPS menjadi narkotika itu ya sebenarnya ada tahapannya ya. Saya cerita dulu ya. Ya, boleh. Sebenarnya di Kemenkes itu dibentuk suatu komite nasional perubahan penggolongan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Nah, di situ ada anggotanya dari perwakilan dari masing-masing instansi. Salah satunya Puslab BNN ini menjadi anggota komite nasional tersebut atau biasa disebut dengan Komnas ya. Saya singkat Komnas saja ya. Anggota dari Komnas tersebut. Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Bapak Brigadir Jenderal Insinyur Wahyu Widodo sebagai wakil ketua dari Komnas tersebut. Terus habis itu karena dibentuk komite itu, jadi dilakukan riset terus-menerus gitu ya, Mbak? Dari komite itu salah satunya kan emang anggotanya salah satunya Puslab ya. Selain Puslab juga ada Laboratorium Forensik Barreskrim Polri, Laboratorium Bea Cukai. Terus di situ juga ada perwakilan dari ekspertis akademisi. Misalkan dari UI, dari UNAIR, dari bukan dari beberapa universitas itu. Itu masuk di dalam situ juga. Dari situ. Jadi prosesnya dari penentuan penggolongan NPS masuk ke dalam narkotika itu. Jadi memang secara periodik masing-masing lab itu memberikan usulan atau mengajukan permohonan untuk dilakukan review oleh Kemenkes zat-zat yang sudah teridentifikasi oleh masing-masing lab narkotika untuk dibahas oleh Komnas, kemudian bisa direkomendasikan untuk digolongkan menjadi narkotika atau psikotropika. Oh gitu, berarti tiap lab yang tergabung di dalam Komnas itu meminta ke Kementerian Kesehatan untuk melakukan review gitu ya, Mbak. Nah, ini boleh nggak sih sebenarnya ditanyain, kalau misalkan minta melakukan review, otomatis ada kan yang diteliti. Nah, taunya dari diteliti itu dari mana Mbak barangnya? Oh, zatnya ya? Iya. Zatnya. Masing-masing lab itu kalau di lab kami ya Mbak ya, kami kan tugas utamanya salah satunya itu kan melakukan pengujian pro justisia. Jadi penyidik itu mengirimkan sampel ke kami. Misalkan hasil dari identifikasi kami itu ternyata zat atau sampel itu mengandung zat yang belum diatur dalam Undang-Undang Narkotika atau Psikotropika dan termasuk dalam NPS, makanya kita akan mengajukan zat tersebut ke Kemenkes untuk dilakukan review. Berarti berdasarkan sampel yang ada di lapangan gitu ya Mbak ya? Itu salah satunya. Ada juga selain zat-zat yang teridentifikasi di lab juga kita bisa mengajukan zat-zat lain yang belum teridentifikasi. Kita bisa mengajukan itu. Kita biasanya browsing ya, kita biasanya browsing ke jurnal-jurnal gitu ya. Kita biasanya bisa mengamati tren NPS di beberapa negara. Ya. Terus habis itu? Misalkan tren di beberapa negara tersebut itu ada NPS yang lagi kasusnya lagi meningkat atau lagi tren di sana, kita bisa mengajukan zat NPS tersebut untuk diajukan juga pembahasannya di Kemenkes, Komnas tersebut. Gitu. Jadi itu sebagai salah satu langkah atau upaya preventif. Jadi sebelum zat itu beredar di Indonesia, kita sudah membentengi negara kita ya, maksudnya biar misalkan itu zat itu masuk ke Indonesia, kita aturannya sudah ada. Jadi kalau ada zat tersebut bisa dimasukkan atau bisa dijerat di undang-undang kita. Oh iya gitu. Betul. Jadi ada langkah preventifnya, ada juga yang ditemukan di lapangan. Mungkin ada cara lain nggak sih Bu untuk sebelum nanti minta review sama Kemenkes itu? Langkah lainnya biasanya tuh
Kalau sekarang itu ya misalkan kita menemukan zat-zat NPS baru itu, Mhm. kita lakukan review dulu ya, kita review dulu oleh lab, kemudian kita ajukan untuk dilakukan pembahasan oleh Komnas, habis itu kita ketemu tuh Mbak dalam suatu, apa namanya, rapat gitu ya. Mhm mhm. Kita akan bahas untuk penyusunan review itu kita bahas, kemudian kita juga, apa namanya, di situ kan juga ada pakar-pakar ekspertis dari perwakilan dari, apa namanya, akademisi ya. Mhm mhm. Di situ juga kita akan diberikan juga masukan-masukannya dari mereka itu. Jadi Mmm. kan akan dianalisis, akan direview tentang zat narkotika itu efek farmakologinya seperti apa, Mhm. efek toksikologinya seperti apa, kemudian, penyalahgunaannya itu seberapa banyak. Mmm, Nah, mhm. itu dari situ nanti kita akan bahas, kita akan, apa namanya, bisa ditetapkan atau direkomendasikan zat ini, apa namanya, Berbahaya gitu. berbahaya atau tidak. Kita Mmm. bisa dilihat dari review itu. Bisa dilihat dari waktu review itu Mhm ya? mhm. Apakah ini harus masuk ke narkotika atau Mhm. psikotropika, Oke. golongan berapa, itu akan ditentukan di situ. Akan ditentukan di saat review bareng Mhm. sama Komnas itu Iya, ya, Mbak, ya. mhm Nah, tapi nih, Mbak, saya pernah, kita sharing aja ya. mhm. Saya pernah punya temen nih, ini kejadian nyata nggak akan saya sebut namanya juga. Di Iya tahun boleh. 2014 gitu kan waktu itu. Dia Mhm. dapat kado ketika waktu ulang tahun, dikasih kue, kayak kek ulang tahun gitu, Mbak. Oke. Nah, kek ulang tahun itu memang di kardus keknya itu nggak ada tulisan, kan biasanya kan ada nama tokonya tuh ya Iya, kan, terus ada heeh. alamat tokonya, itu memang nggak ada. Iya. Jadi cuman kardus polosan, lalu dikasih Mhm kek sama temennya yang lain, mhm. lalu setelah dimakan ternyata efeknya ada halusinasinya, Mbak, gitu. Nah. Ada halusinasinya, bahkan ini yang lucu, temen saya tuh habis makan 2 slice dari kue itu, dia ke lantai 2, dia mau Mhm. terbang katanya. Oh. Karena berhalusinasi gitu. Nah, akhirnya setelah apa namanya, setelah dibawa ke klinik, itu dinyatakan bahwa dia mengandung zat adiktif, Mhm. tapi kliniknya juga belum menyebutkan apa, lalu Ya. katanya kuenya dibawa, tapi setelah itu saya nggak tahu lagi kabarnya gimana. Nah, itu gimana, Mbak? Nah, itu juga perlu dicurigai juga ya dengan Itu ya betul. efek-efek kayak gitu ya, Heeh heeh, heeh. setelah mengkonsumsi cake itu dia Mhm. mempunyai efek halusinasi ya. Mhm mhm Iya, mhm. itu harusnya memang untuk mengetahui zat itu, zat yang tergantung dalam cake itu apa, harusnya memang harus periksa ya Mhm. ke laboratorium, Mmm. Tapi biar Mbak tahu kita zatnya itu apa ya. Heeh, tapi kita balik lagi ke pertanyaan yang awal, Mbak. Kalau Mhm, contoh NPS sendiri, Mbak, yang mungkin dikenal sama teman-teman nih, mhm mhm mhm. nama lazimnya apa sih Iya iya contohnya iya, gitu? contohnya ya. Heeh heeh heeh. Mungkin, tahun berapa ya dulu ya, 2015 ya, Mhm. mungkin, Mbaknya juga pernah dengar tuh, tembakau gorila. Oh iya Itu kan sangat betul. booming sekali ya, Mhm sangat mhm booming tuh, mhm apa namanya, eee, gampang sekali untuk dibeli juga mhm melalui online, mhm seperti itu. Di situ juga sangat marak sekali ya, eee, bentuknya seperti tembakau, emang tembakau ya mhm itu ya, mhm tembakau dalam plastik ada cap gorila, mhm cap gorila gitu. mhm. Oh berarti dinamain gorila karena di dalam kemasannya ada gorilanya? Ya mungkin salah satunya karena ada gambar Ada di gambarnya ya? plastiknya itu juga. Mhm Saya juga ada pengalaman, Mbak, mhm. dari salah satu teman keluarga ya. Oke. Memang dia mempunyai pengalaman langsung, eee, salah satu anggota keluarganya Mhm itu, apa namanya, membeli secara online, mhm ya, membeli tembakau gorila itu, Mbak, gitu, mhm. gorila itu. Setelah make, dia itu, apa namanya, katanya itu dia tuh kayak ditimpa gorila. Badannya Oh. kaku terus ditimpa gorila seperti itu, jadi dia teriak Mhm gitu kan. Setelah, apa namanya, curiga ini ke anak kenapa, mhm mhm setelah mhm. konsumsi itu kenapa kok, efeknya seperti ini gitu ya. Mhm mhm. Setelah itu karena ada kecurigaan mengarah ke jangan-jangan narkotika nih Iya, gitu kan ya. heeh heeh. Akhirnya, apa namanya, dibawalah ke lab. Mhm. Ternyata memang benar, itu Oke. tuh dia mengkonsumsi salah satu NPS. Salah satu NPS. Itu Heeh. golongannya masuk ke mana tuh, Mbak, kalau tembakau gorila tuh? Biasanya sintetik kanabinoid. Oh, Iya. sintetik kanabinoid ya? Iya, golongan Oh, salah satu tadi kan ada 16 ya, heeh, salah ada satunya kan, 16. sintetik kanabinoid ya. Mhm mhm Iya, mhm. itu salah satunya itu. Sebenarnya untuk, apa namanya,
sintetik kanabinoid ya, itu Mhm. emang sebenarnya isi zatnya itu macem-macem ya, Oh, macam-macam ya, berubah-berubah Mbak? terus. Oh, berubah-berubah, bisa Iya, berubah-berubah terus zatnya ya, itu Mbak? berubah-berubah. Oke. Heeh. Kenapa bisa berubah-berubah terus ya, Mbak, Ya ya? mungkin itu, apa namanya, trik dari sindikat Oh, narkotika ya. iya betul. Misalkan zat A ini sudah diatur, Mhm. dia akan mencari mengedarkan zat lain yang memang belum diatur. Mhm Ya, mhm emang mhm. itu juga sebenarnya bukan di negara kita aja sih, terjadi kayak gitu ya. Jadi negara lain juga, jadi memang sindikat sama, peraturan tuh kayak kejar-kejaran Iya gitu. betul. Ayo mau duluan yang mana Iya, nih? heeh, ini udah diatur, saya, bikin yang lain Mhm nih gitu, yang belum mhm diatur, mhm. seperti itu sih. Kalau tadi tembakau gorila nih contohnya, ada Mhm, nggak Mbak contoh lain yang namanya lazim juga mhm gitu mhm mungkin mhm. di telinganya teman-teman gitu? Apa ya, kalau zaman dulu itu mungkin yang sangat viral itu yang pertama kali Mhm NPS sangat booming itu mhm. mungkin yang menyangkut artis Indonesia, mungkin Mbaknya juga masih inget ya, Mmm. mungkin inisial aja kali ya, Iya boleh 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 inisial. RA. Heeh heeh, Iya, iya. itu sekitar tahun 2012, Mhm. itu juga, eee, sampelnya juga dikirim ke lab kami Mhm mhm. dan ternyata memang sampel tersebut mengandung zat NPS, Oke. metilon. Oh metilon, Iya. ya berarti di golongan yang lain yang selain sintetika nabinoid tadi ya, Mbak, Oh, ya? kalau metilon itu termasuk, sintetik katinon. Oh, sintetika Iya, tadi. Nah, kan ini iya. kalau yang bukan orang kimia kayaknya kagak paham ya kan. Nama-nama gitu tuh kayak asing Emang sekali iya, gitu. namanya emang banyak Heeh. sekali ya, terus agak susah juga ya. Nah, iya betul. Kayak mungkin teman-teman bisa buka websitenya lab ya, di mana Iya, Mbak websitenya, mungkin Mbak? kalau pengen tahu, apa namanya, NPS apa saja yang Mhm. sudah teridentifikasi di Indonesia itu bisa buka di lab BNN, alamatnya www.laboratorium.bnn.go.id. Jadi bisa diakses di situ ya, bisa Mhm. di situ juga, ada informasi tentang peraturan terbaru Mhm Permenkes yang mengatur tentang perubahan penggolongan narkotika. mhm. Ada di Kemudian situ juga semua. ada informasi tentang nama-nama zat NPS-nya, Mhm. golongan-golongan NPS, dan juga efek-efek dari NPS itu masing-masing apa. Ada Di di situ situ. bisa, itu selalu diupdate. Mhm. Jadi kalau ada perkembangan terbaru, kalau ada NPS terbaru, gitu pasti di situ pasti ada informasinya. Ada informasinya tinggal Iya, dibuka aja di iya, website dibuka ya aja. gitu. Mungkin itu juga jadi salah satu langkah preventif buat diri kita sendiri gitu Iya, untuk tahu gitu ya kan. Tapi betul. kalau dari penamaan ini NPS-nya Mbak, apakah selalu sama dengan nama yang kimia-kimia tadi atau enggak, Mbak? Maksudnya apa Penamaan namanya? kayak tadi nih tembakau gorila nih misalkan Mhm, contohnya, mhm, dia mhm. kan masuknya ke tinon tadi kalau nggak salah ya. Sintetik kanabinoid. Ah, salah sintetik kanabinoid ya kan udah lupa ya kan Itu udah kalau kalau nama-nama tembakau gitu. gorila itu karena kemasannya kali ya, Oh kemasannya iya ada cap betul. gorila kalau makanya, Mhm. masyarakat tuh umumnya menyebutnya tembakau gorila ya, padahal di situ Oke. tuh, zat NPS yang terkandung dalam Mhm. tembakau sendiri itu Mhm. sebenarnya bukan itu, Oke. banyak sekali. Banyak sekali. Cuman Iya, kalau nama lazimnya adalah itu gitu. Cuman kalau mhm, misalkan menemukan zat baru nih, Mbak, mhm mhm. namanya juga selalu sesuai dengan kandungan zatnya? Kalau di kalau di, narkotika itu ada Mhm. nama jalanan, Iya. ada nama kimia, Mhm. ada nama JPEG-nya, kayak Mhm. gitu ya. Mungkin kalau, secara kimia pasti akan panjang setiap, narkotika itu pasti ada nama Heeh. kimianya Mhm ya, pasti mhm ya. mhm Banyak mhm. kayak, apa namanya, MDMA itu dikenal di masyarakat sebagai ecstasy, sebenarnya Oke. nama kimianya itu metilen dioksimetamfetamina. Mungkin dia nggak Nah. terlalu masyarakat nggak terlalu, Nggak familiar dengan itu ya, paling, heeh. familiarnya itu dengan nama ecstasy, itu lebih Oke. dikenal, Heeh. kayak gitu. Kayak misalkan contoh juga sabu gitu ya, kan Ya, dia udah sabu, nama padahal itu kimianya. metamfetamina nama Mhm. kimianya. Berarti kalau NPS juga sama seperti itu ya, Mbak, ya? Mhm. Heeh, ada nama Ada nama kimianya, jalannya, ada kayak nama gitu. Nah, iya. tapi kalau misalkan efek sampingnya sendiri gimana sih, Mbak? Kan tadi penggolongannya kan tergantung sama efek sampingnya. Mhm Nah, mhm itu mhm. mungkin bisa dikasih contoh efek sampingnya, pembedanya apa gitu? Pembeda dari apa? Dari satu golongan NPS ke NPS yang lain? Ya mungkin gini ya, kalau untuk apa namanya, efek-efek narkotika itu Mhm antara lain kayak efek halusinasi, mhm ada efek depresan, mhm sedatif, stimulan. mhm Kalau untuk metamfetamina atau yang biasa disebut dengan sabu ya, mhm. itu mempunyai efek stimulan.
Oke. Kalau ganja itu efek halusinasi. Halusinasi. Iya. Terus itu beda lagi sama efek yang depresan, antidepresan kayak gitu-gitu? Ya itu beda lagi. Oh, beda lagi ya. Iya. Tergantung penggolongannya Iya, sendiri-sendiri ya. penggolongannya sendiri-sendiri. Oke, Terus jadi juga tadi mm-mm, sintetikan sintetik kanabinoid ya mm-mm, tadi ya. mm-mm. Itu kalau untuk di modus edarnya itu yang banyak dijumpai itu kan tembakau ya. Sebenarnya tembakau itu hanya media saja. Oh, tembakau tuh medianya Media aja. saja. Sebenarnya zatnya itu dalam bentuk, ada yang dalam bentuk serbuk, ada Oke. yang dalam bentuk eh, kristal gitu ada. Tapi medianya pakai tembakau. Jadi memang zatnya itu dilarutkan dalam suatu pelarut organik gitu ya, Mm-mm, misalkan mm-mm. metanol atau apa gitu, kemudian disemprotkan ke tembakau tadi. Oke. Iya, kemudian dipakainya seperti rokok ya, dilinting kayak gitu, seperti Oke. ganja. Nah, itu Sobat Smart. Jadi Jangan memang modusnya sampai banyak. jangan sampai kamu terkena modus-modus yang seperti itu. Sudah cukup terkena modus dari gebetan aja. Jangan ke yang lainnya ya kan, betul. Kalau itu kan efek sampingnya banyak Mbak ya, lain-lain gitu. Tiap satu jenis, tiap satu golongan dia Iya. punya satu efek yang lainnya. Iya. Nah, kalau dari Mbak Tanti sendiri nih, upaya preventif apa sih yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari NPS ini atau ya narkotika, psikotropika dan zat adiktif gitu? Oke, mungkin dari diri sendiri dulu kali ya. Kalau dari diri sendiri itu jangan berani coba-coba. Hmm. Ya, jangan berani coba-coba. Hal-hal yang kita nggak tahu sendiri itu apa gitu. Jangan tergoda lah istilahnya ya. Kemudian juga kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala. Itu juga. Ada lagi upaya preventif Mbak mungkin? Upaya preventif juga, kita juga harus pintar-pintar untuk memilih pergaulan ya. Nah, Pergaulan itu sangat mempengaruhi kepribadian kita juga ya. Misalkan kita di tengah-tengah orang yang maaf ya, yang agak pergaulannya negatif juga, kita juga takutnya juga terbawa di pergaulan itu. Jadi emang kita harus pintar-pintar selektif juga pergaulan-pergaulan yang baik mungkin yang akan kita itu ya. yang dalam kehidupan sehari-hari Dalam ya. kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk lingkungan juga kita harus lebih lebih care ya sama lingkungan kita ya, lebih peduli lagi sama orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ada mencurigai atau ada kecurigaan atau ini anak kenapa gitu ya, kita jangan cuek-cuek aja ya, udah kita itu kenapa, mungkin bisa kita kasih informasi atau kita ajak ngobrol, kamu kenapa, mungkin bisa dibantu ya. Mungkin Karena seperti ya itu kalau sih. nggak ada orang terdekat siapa lagi yang Iya, bisa siapa bantu lagi. ya kan. Itu ya Sobat Smart, upaya preventifnya bisa dari diri sendiri, nggak usah coba-coba, Jangan ya coba-coba. kan. Pergaulannya gitu kan. Kalau dikasih barang sama orang yang nggak dikenal, cari tahu asal usulnya dulu. Ya, jangan langsung dicoba. Nah, karena seram. Apalagi dicoba gratis kan Wah, ya. itu dia. Ya kan jangan sampai terpengaruh juga sama hal-hal yang mungkin belum diketahui gitu ya, Mbak ya. Oke, Betul. closing statement dari Mbak Tanti mungkin di hari ini boleh Apa ya? silahkan, Mbak. Closing statement ya. Mm-mm. Apa ya closing statementnya ya? Jangan coba-coba, kita bisa sukses, kita bisa hebat tanpa narkoba. Nah, bagus sekali closing statementnya, singkat, padat, jelas gitu ya. Jangan coba-coba. Jauhi narkoba, dekati kita aja. Deketi kita aja, jangan deketin narkoba ya. Terima kasih banyak Mbak Tanti. Sama-sama, terima kasih buat juga. ngobrolnya hari ini. Thank you juga Sobat Smart, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel YouTube PPSDM BNN RI, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya biar ada notif ketika kita upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @ppsdm BNN RI. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.